Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neliansa Putri dengan stambuk 18650-038 dari kelas A. Akan mereview atau menjelaskan materi manajemen proyek TI dengan judul manajemen waktu. Bisa dilihat pada gambar yang telah saya sajikan, ada beberapa presentasi mengenai manajemen waktu. Kemudian ada tujuan, memahami tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan manajemen waktu proyek, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan, mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Selanjutnya, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya Gantt chart, PERT, dan CPM. Terakhir, mengerti penggunaan Gantt chart, PERT dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Untuk definisi dari manajemen proyek adalah tahapan mendefinisikan proses-proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung, berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tepat, memperhatikan keterbatasan biaya serta penjagaan kualitas produk servis hasil dari proyek. Kemudian yang kedua, dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. Dan yang terakhir, metode diagram blok atau bar chart dan analisis jaringan kerja dapat digunakan untuk menjadikan perencanaan dan pengendalian, khususnya jadwal kegiatan proyek, secara sistematis dan analisis. Tahapan manajemen waktu proyek. Yang pertama, definisi aktivitas, identifikasi jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil-hasil proyek. Yang kedua, pengurutan aktivitas, identifikasi dan mendokumentasikan keterkaitan antar satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Yang ketiga, estimasi kebutuhan aktivitas, estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. Yang keempat, estimasi durasi aktivitas, estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. Yang kelima, membangun jadwal, menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Yang keenam, mengendalikan jadwal, mengendalikan perubahan jadwal proyek. Tujuan umum manajemen proyek ada banyak sekali di sini. Bisa teman-teman lihat, ada activity definition, ada activity sequencing, dan activity resource estimasi, activity duration estimasi, schedule development, dan schedule control. Di sini dilihat ada banyak sekali anak-anaknya. Selanjutnya, daftar aktivitas dibuat berdasarkan WBS dan WBS Dictionary. Project deliverables, hambatan dan asumsi yang tertera dalam scope statement juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangun activity list. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar template activity list yang telah biasa digunakan oleh organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas, aktivitas pendahuluan, aktivitas yang mengikutinya, relasi logis antar aktivitas, hal yang mempercepat dan mungkin memperlambat aktivitas, sumber daya yang dibutuhkan, tantangan dan hambatan serta asumsi. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan
Yang ketiga, area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Yang keempat, tipe aktivitas. Misalnya, apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, milestone list. Daftar peristiwa yang menjadi penanda selesainya suatu pekerjaan, misal tanggal produk yang dihasilkan, kemudian laporan. Terus gunanya adalah berguna dalam monitoring kemajuan proyek. Urutan aktivitas dapat digambarkan dengan diagram di bawah. Ada network diagram dan crystal path analysis. Dan diagram kedua adalah precedence diagram. Diagram jaringan merupakan alat bantu yang biasanya digunakan dalam menyusun urutan aktivitas atau dapat juga disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan activity on a row atau a row diagramming method. Manfaatnya yang pertama, menyusun urut kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen yang dengan hubungan ketergantungan yang kompleks. Yang kedua, membuat perkiraan jadwal proyek yang paling ekonomis. Yang ketiga, mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya. Metode yang umum digunakan adalah metode jalur kritis, teknik evaluasi dan review proyek, dan metode diagram pendahuluan. Selanjutnya adalah perbandingan CPM, PERT, dan PDM. Perbandingannya adalah memakai teknik penyajian secara grafis dengan memakai diagram anak panah, lingkaran, serta kaidah-kaidah dasar logika ketergantungan dalam menyusun urutan kegiatan pada suatu proyek. Jadi perbedaannya di sini adalah kalau CPM itu menggunakan satu angka estimasi bagi setiap kegiatan. CPM banyak digunakan oleh kalangan industri dan proyek-proyek engineering konstruksi. Untuk PERT menggunakan 3 angka estimasi bagi tiap kegiatan, yaitu optimis, pesimistik, dan yang paling mungkin. Dengan memberikan rentang waktu ini, PERT dapat menampung adanya unsur-unsur yang belum pasti, kemudian menganalisis kemungkinan-kemungkinan sejauh mana proyek menyimpan atau memenuhi sasaran jadwal penyelesaian, sehingga PERT lebih banyak digunakan pada proyek-proyek penelitian dan pengembangan yang seringkali memiliki unsur waktu yang belum pasti. Sedangkan PDM menggunakan satu angka estimasi bagi tiap kegiatan. PDM menghasilkan jaringan kerja yang lebih sederhana dari CPM dan PERT, terutama untuk proyek yang kegiatannya perlu dipecah menjadi sub-kegiatan. Mekanisme penggunaan. Yang pertama, identifikasi lingkup proyek dan menguranginya menjadi komponen-komponen kegiatan. Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel. Yang ketiga, memberikan perkiraan kurun waktu masing-masing kegiatan. Yang keempat, identifikasi jalur kritis, plot, dan kurun waktu penyelesaian proyek. Yang terakhir, meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan jadwal yang paling ekonomis dan meminimalkan fluktuasi pemakaian sumber daya. Selanjutnya ada arrow diagramming method atau biasa disingkat dengan ADM. Disebut juga dengan activity on a row project network diagram. Aktivitas dipresentasikan sebagai tanda panah, node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas. Hanya dapat menunjukkan ketergantungan dari awal ke akhir. Proses membuat diagram bisa teman-teman lihat di pada gambar yang telah saya sajikan. Jadi seperti inilah proses pembuatan diagram activity of a row. Activity on a row. Selanjutnya di sini ada activity on a row. Kegiatan yang digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili dua peristiwa. Yang di lingkaran I
peristiwa terdahulu, kemudian arah panahnya kegiatannya, dan selanjutnya adalah peristiwanya. Simbol pada activity on arrow anak panah bisa dilihat pada gambar yang telah saya sajikan. Sini ada anak panah arrow, warna lingkaran, ada anak panah terputus-putus. Itulah simbol pada activity on arrow. Selanjutnya, berapa hubungan pada activity on arrow? Ada kegiatan-kegiatan apa yang mendahuluinya? Bisa dilihat di sini ada arah panah, ada lingkaran, kemudian arah panah lagi, aktivitasnya kemudian menuju ke peristiwa. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang langsung mengikutinya. Ini ada lingkaran, kemudian aktivitasnya, kemudian di sini ada peristiwa berikutnya, kemudian disajikan lagi arah-arah panah, berarti selanjutnya ada kegiatan lagi. Kemudian kegiatan-kegiatan apa yang dapat berjalan bersamaan? Nah, di sini ada satu peristiwa, kemudian ada arah panah, ada arah panah, ada arah panah. Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang berjalan secara bersamaan. Oke. Selanjutnya, hubungan kebergantungan antara kegiatan. Di sini ada yang pertama, kegiatan B mulai setelah A selesai. Bisa dilihat. Kemudian peristiwa yang pertama kemudian menuju ke peristiwa kedua. Setelah itu peristiwa kedua ini ditandai oleh B, arah panah B. Kemudian kegiatan B dan C dapat dimulai kalau A selesai. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian 3. Kegiatan C dapat bisa dilihat ya teman-teman. Di sini sudah sangat jelas sekali. Kemudian beberapa ketentuan umum penggunaan activity on arrow. Di sini ada harus jelas dan mudah dibaca. Kemudian harus dimulai dari suatu kejadian dan diakhiri pada suatu kejadian. Kemudian anak panah digambarkan dengan garis lurus, bola, atau boleh garis panah, akan tetapi tidak boleh garis lengkung. Kemudian kecuali dalam hal khusus, panjang anak panah tidak ada kaitannya dengan lamanya kurun waktu. Selanjutnya harus dihindari perpotongan antara anak panah. Selanjutnya tidak boleh ada dummy yang tidak perlu. Nama kegiatan ditulis di atas anak panah. Selanjutnya durasi kegiatan ditulis di bawah arah panah. Dan terakhir, satuan waktu yang digunakan satu jenis, jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Contoh activity on arrow network diagram at project X. Bisa dilihat di sini penyajiannya. Di sini ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi secara bersamaan, peristiwa yang terjadi seperti yang telah saya jelaskan pertama tadi. Kemudian ada contoh di sini, contoh activity on arrow. Lintas jalur kritis itu ada di A dan E. Kemudian masa proyek itu sama dengan 8 tambah 20 sama dengan 28. Di sini ada angka 8 ditambah dengan 20 sama dengan 28. Lintas A, B, C, D, F maupun BE tidak kritis karena waktunya kurang dari 28. Kemudian di sini ada activity on node atau ya, bisa di sini definisinya adalah terminologi manajemen proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas dipresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas. Lebih populer dibandingkan ADMI dan banyak digunakan dalam manajemen proyek perangkat. Contohnya seperti di bawah, misalkan kegiatan A, kemudian masuk ke kegiatan B. Simbol pada activity on node bisa dilihat di sini ada kotak, ada arah panah terputus-putus. Hampir sama dengan activity on arrow tadi, hanya di sini dia menggunakan kotak, bukan menggunakan lingkaran. Sudah aturan dasar dari
Activity on node. Yang pertama, jaringan biasanya dari kiri ke kanan. Yang kedua, satu aktivitas tidak dapat mulai sampai semua aktivitas pendahuluan selesai. Kemudian panah-panah di dalam jaringan mengidentifikasikan pendahulu dan alurnya. Selanjutnya, panah dapat bersilangan. Selanjutnya, dua aktivitas yang saling berhubungan namun tidak berpengaruh pada jadwal keseluruhan proyek dihubungkan dengan panah pelengkap. Biasanya digunakan pada activity on a row. Selanjutnya, setiap aktivitas harus memiliki nomor identifikasi unik. Selanjutnya, sebuah nomor identifikasi aktivitas harus lebih besar dan aktivitas yang mendahulunya. Looping, mutar balik tidak diperbolehkan, jadi panah loop tidak boleh ada. Selanjutnya, pertanyaan kondisi tidak diperbolehkan. Dan selanjutnya, pengalaman menyarankan jika ada beberapa poin untuk memulai satu node awal dapat digunakan untuk mengidentifikasi kapan proyek dimulai. Dan terakhir, hal ini juga berlaku untuk mengidentifikasi ini jelas. Aturan dalam penggunaan activity on node. Bisa dilihat di gambar ada pengaplikasian konsep kerja on. Ada beberapa dasar yang harus diketahui. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitas. A tidak didahului oleh apapun. B dalam kurung C didahului oleh A dalam kurung B. Kemudian X, Y, dan Z didahului oleh X. Y dan Z dapat dimulai bersamaan jika dikehendaki. Aturan dalam penggunaan activity on node bisa dilihat. Kemudian ada contoh penggunaan node, bisa juga dilihat di sini ada mulai, kemudian arah panahnya mengarah ke A, D, dan sampai selesai. Contoh penggunaan activity on node bisa dilihat di sini. Ada sistem yang menggerakkannya. Lalu precedence diagram method. Kegiatan yang digambarkan dengan kotak panah antar kotak mewakili ketergantungan. Finish to start. Bisa dilihat ada kemudian finish to finish. Bisa dilihat selanjutnya ada start to start. Bisa dilihat juga ada start to finish. Simbol diagram PDM. D itu menandakan durasi kegiatan. ES itu menandakan earliest time, start time, waktu terawal kegiatan dapat dimulai. F itu sama dengan waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan. LS itu berarti batas waktu paling lambat kegiatan dimulai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. LF di sini berarti batas yang paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Contoh penggunaan PDM. Bisa dilihat di sini gambarnya, teman-teman. Nah, di sini ada PDM-nya, ada garis kotaknya. Di situ ada sudah diisi dengan angka-angka dan seperti itulah contoh penggunaan PDM. Sini bisa teman-teman lihat. Kemudian estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. Kemudian effort adalah jumlah hari atau jumlah jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang terakhir, orang yang melakukan atau bertanggung jawab dengan sebuah aktivitas atau pekerjaan sebaiknya turut serta dalam mengestimasi durasi aktivitas, sedang para ahli memberi masukan dan mengevaluasi hasilnya. Membangun jadwal bisa teman-teman dilihat di sini, bisa dibaca. Selanjutnya kita masuk di Gantt chart. Gantt chart ini menampilkan jadwal proyek dengan format standar, yaitu dengan menampilkan daftar aktivitas beserta tanggal awal dan akhir dalam format kalender. Simbol-simbolnya bisa dilihat di sini. Kemudian ada ini adalah contoh dari Gantt chart. Contoh juga dari Gantt chart untuk proyek perangkat lunak bisa dilihat di sini. Selanjutnya milestones. Milestones adalah peristiwa penanda yang mempunyai durasi 0. Di sini kriteria SMART dalam membuat milestones yaitu specific, measurable, assignable, realistic, dan time frame. Contoh tracking Gantt chart.
Bisa dilihat di sini. Terus crystal path method adalah teknik menganalisis jaringan, kegiatan atau aktivitas-aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Di sini ada cara menentukan kristal. Bisa dilihat di sini. Ya, teman-teman bisa dilihat ya. Ini adalah cara menentukan crystal path method. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Selanjutnya ada isu dalam crystal path. Isunya bisa dilihat di sini. Jika satu atau lebih aktivitas dalam crystal path dilakukan lebih lama dari yang direncanakan, maka seluruh jadwal proyek akan berubah kecuali segera diambil tindakan korektif. Misconception. Crystal path bukanlah kristal aktivitas. Dalam sebuah diagram dapat saja terdapat lebih dari satu crystal path. Crystal path dapat mengubah kemajuan proyek. Kemudian ada analisis crystal path dalam membangun proyek. Jadwal proyek bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Dalam menghitung early and late start and finish dates. Bisa dilihat di sini, teman-teman, gambarnya. Kemudian ini menghitung early and late start dan finish date. Bisa dilihat juga di sini ya, teman-teman. Ini juga adalah contoh schedule table, view, show, free, and total slack. Bisa dilihat ya, teman-teman. Selanjutnya pembahasan tentang program evaluation and review teknik atau PERT. Dalam pengelolaan proyek, sebuah aktivitas adalah kegiatan yang harus dikerjakan dan merupakan tahapan penyelesaian dari satu atau lebih kegiatan sebelum sebuah kegiatan dapat dimulai. Semua kegiatan yang menjadi persyarat bagi kegiatan tersebut harus sudah terselesaikan. Di sini adalah contoh sederhana dari diagram PERT. Bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Untuk proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah yang ada di gambar. Silakan teman-teman dibaca. Ini mengendalikan perubahan jadwal proyek. Silakan teman-teman lakukan pemeriksaan jadwal secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat dan menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholders dan nyatakanlah keadaan dengan jelas dan jujur dalam mengkomunikasikan isu-isu yang berkait dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelolaan sebuah proyek karena menyediakan informasi sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa melihat manfaat dari pengelolaan diagram PERT. Di sini ada formula dan contoh PERT. Bisa teman-teman lihat di sini. Ya, ternyata sudah masuk bagian akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Di sini juga saya baru belajar untuk mengerti, memahami, dan ya masih sangat banyak sekali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.